Hai guys. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindi Rahma dari Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam atau BKPI 2, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah biopsikologi dengan materi hubungan biopsikologi dan Islam. Tapi pada kesempatan ini fokus saya itu bukan di situ, tetapi tentang dopamine detox atau upaya pengendalian kecanduan gadget pada anak di era digital dalam perspektif Islam. Untuk video selanjutnya, stay tune di video aku. Oke teman-teman, sebelum masuk ke pembahasan yang lebih lanjut, aku mau jelasin sedikit nih tentang hubungan biopsikologi dengan Islam. Jadi dalam hal ini tuh biopsikologi dan Islam itu memiliki keterkaitan dikarenakan keduanya itu sama-sama membahas manusia secara menyeluruh, baik fisik ataupun psikisnya. Nah, di sini biopsikologi itu menjelaskan bagaimana fungsi otak, sistem saraf, dan juga hormon mempengaruhi pikiran serta perilaku kita. Sedangkan Islam mengajarkan bagaimana menjaga keseimbangan antara tubuh, akal, dan hati agar tetap sesuai dengan nilai-nilai spiritual. Baiklah, sekarang kita akan masuk pada fokus pembahasan kita kali ini. Yang A, yaitu kecanduan gadget pada anak. Sekarang ini tuh kan banyak ya anak-anak yang hampir gak bisa jauh dari gadget. Bahkan bukan cuma anak-anak aja, tapi orang dewasa juga. Awalnya itu memang cuma buat hiburan, tapi lama-lama malah jadi kebiasaan yang buruk yang bikin susah fokus dan gampang emosi kalau dilarang. Hal ini tuh dikarenakan setiap kali seseorang itu main game atau membuka media sosial, otak kita itu akan mengeluarkan dopamin atau zat dopamin yang membuat kita tuh merasa senang. Tetapi kalau terlalu sering, otak kita itu jadi terbiasa dengan kesenangan yang instan dan akhirnya membuat kita menjadi kecanduan. Selanjutnya yaitu yang B, peran dopamin dan dampaknya pada otak. Nah, dopamin ini tuh kan sebenarnya penting banget dalam otak kita. Karena zat dopamin ini membantu kita untuk semangat dan juga fokus untuk mencapai tujuan. Tetapi kalau rangsangannya itu berlebihan, misal nih dari gadget, otak kita itu jadi males belajar untuk bekerja keras. Karena secara biopsikologis, bagian otak yang namanya prefrontal cortex yang tugasnya mengatur fokus dan kontrol diri itu bisa melemah. Akibatnya, kita jadi sulit konsentrasi dan gampang terdistraksi sama hal-hal yang sepele. Nah, jadi dopamin ini itu sangat baik untuk kita jika diperlukan untuk semangat belajar dan juga kesenangan dalam berolahraga. Tapi bisa juga berdampak buruk bagi kita ketika zat dopamin ini mengeluarkan kesenangan-kesenangan instan. Contohnya dalam belajar kayak tadi kita tuh ya udahlah udah ada AI gitu, jadi kita malas untuk membaca jurnal ataupun buku-buku yang memerlukan proses berpikir keras. Oke teman-teman, selanjutnya itu ada C, konsep dopamine detox. Nah, konsep dopamine detox ini merupakan solusi dari dopamin yang berlebihan. Istilah ini tuh artinya tuh puasa dari kesenangan instan. Bukan berarti kita menghilangkan kesenangan-kesenangan dalam hidup kita. Nah, jadi di sini tuh kita belajar untuk mengurangi hiburan berlebihan seperti media sosial, game, ataupun tontonan yang nggak perlu. Ada yang cuma detox total 2 hari, ada yang cuma sehari, bahkan bisa juga versi ringan dengan mengurangi hal-hal yang paling bikin kita candu. Tujuannya apa? Supaya otak kita tuh bisa tenang dan kita bisa ngerasa bahagia lagi dari hal-hal yang sederhana. Nah, dalam hal ini teman-teman, konsep dopamine detox itu bukan berarti kita nggak bisa bersenang-senang, nggak bisa menikmati kesenangan-kesenangan instan yang kecil-kecil di hidup kita. Tapi kita itu mengontrol agar dopamin kita itu bisa seimbang. Nah, contohnya itu banyak kok hal-hal kecil yang membuat dopamin kita itu meningkat gitu kan, maksudnya bagus gitu. Contohnya tuh ya kita yang positif nih, senang dalam belajar, senang dalam berolahraga yang banyak manfaatnya, senang
kumpul sama teman-teman, untuk relaksasi pikiran juga gitu kan. Tapi zat dopamin ini juga bisa membuat kita itu kesenangan-kesenangan instan yang berdampak buruk bagi tubuh kita, bagi diri kita. Misalnya kesenangan instannya itu kayak kita tadi kumpul sama teman tapi sampai larut malam, lupa waktu. Dan yang paling sering, yang bahkan orang dewasa itu juga ngalamin, kesenangan dalam bermedia sosial. Kayak kita tuh kalau nonton media sosial tuh ya kan, contohnya kayak video-video singkat yang di media sosial itu bahkan itu bisa berjam-jam kita di depan layar HP itu nonton video-video yang mungkin banyak yang gak perlu kita tonton gitu kan, tapi itu malah membuat kita itu senang dalam hal dampak buruk untuk kedepannya, karena itu tidak baik kalau dilakukan secara terus-menerus gitu. Tapi bukan berarti kita tuh nggak bisa bersenang-senang dan nggak bisa menikmati kesenangan-kesenangan kecil yang ada dalam diri kita. Oke teman-teman, selanjutnya itu bagian D, yaitu pandangan dalam Islam, atau lebih tepatnya itu pada Quran surah Al-Asr. Nah, dalam Islam ternyata konsep ini tuh sejalan banget sama Quran surah Al-Asr, yang dimana surah itu menjelaskan bahwa Allah mengingatkan kepada kita untuk bahwa semua manusia itu rugi kecuali yang beriman, beramal soleh, dan saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Artinya itu, waktu itu berharga banget kalau kita habiskan untuk hal-hal yang berguna, dan yang gak berguna itu untuk orang-orang yang rugi. Jadi cara buat latihan sabar dan meningkatkan diri itu agar hidup kita itu lebih seimbang dengan hal-hal yang positif gitu. Jadi kita tuh nggak buang-buang waktu dengan hal-hal yang nggak berguna. Kita manfaatkan waktu itu dengan sebaik mungkin dengan hal-hal yang positif. Banyak kok contohnya itu, ya kita tetap rajin beribadah, terus berolahraga, mengerjakan tugas. Jadi kita tetap dalam jalan yang positif untuk bisa menghargai waktu. Nah, selanjutnya itu bagian E, yaitu upaya orang tua dan pendidik. Nah, supaya detoks dopamin ini tuh berhasil, peran orang tua dan juga guru itu sangat-sangat penting. Wow. Mereka, yaitu orang tua dan pendidik itu bisa membantu anak-anak itu dalam mengatur waktu, memberi contoh penggunaan gadget yang bijak, dan mengajak anak-anak itu untuk aktivitas lain yang lebih menyehatkan, seperti olahraga, belajar, ataupun beribadah. Dengan begitu, anak-anak itu bisa menyalurkan dopamin mereka itu ke arah yang lebih positif. Bukan hanya sekedar hiburan, tetapi juga hal-hal yang membuat mereka itu bisa berkembang dan lebih dekat dengan Allah. Nah, baik teman-teman, jadi itu tadi sedikit pembahasan dari materi yang saya paparkan. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa dalam biopsikologi ini, zat dopamin itu mengatur rasa senang dan motivasi bagi manusia. Tetapi jika berlebihan, dopamin ini tuh bisa memicu kecanduan dan juga hilangnya kontrol diri. Islam juga mengajarkan keseimbangan dan pengendalian nafsu melalui iman dan juga kesabaran. Maka dari itu, dengan memahami dopamin dan menerapkan nilai-nilai Islam, manusia itu dapat menjaga keseimbangan antara otak, emosi, dan juga spiritualitasnya. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua yang udah setia untuk menonton video ini dari awal sampai akhir. Iya kalau gitu ya kan. Kalau iya alhamdulillah, kalau enggak ya gak apa-apa. Sekian pembahasan materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Ya.